Oke, halo semuanya, kita lanjut lagi ya. Sekarang gimana caranya kita ngevalidasiin ya? Ngevalidasi maksudnya kalau kita mau absen ya kita tanya dulu kita beneran kepencet atau emang bener mau absen gitu. Takutnya kita kepencet terus ini kan nggak bisa diubah ya. Kita nggak bisa absen lagi gitu. Cuman bisa satu kali absen gitu. Biar nggak ada terjadi eh, edit-edit absen lah gitu. Oke, gimana nih cara kita validasinya? Untuk validasinya mungkin pas kita ngeklik ini kan ada di bagian ini ya, di bagian absensi ini ya. Kita ganti page, ini print absensi, mungkin print absensinya kita hapus saja. Kemudian nah di sini. Jadi ini logiknya adalah pertama-tama kita cek ngambil lokasi saat ini. Ketika kita sudah dapat lokasinya, kalau misalnya dia error, kita nggak punya lokasi, nanti bakalan terjadi kesalahan. Tapi kalau misalnya errornya tidak true atau false, maka kita dapat posisi nih. Ketika kita sudah dapat posisi, kita akan kita dapetin alamat dulu ya menggunakan place mark ya. Kemudian kita dapat addressnya dan kita langsung update posisi sekarang. Nah ini nggak masalah sih update ini. Jadi langsung masuk ke database itu langsung nggak apa-apa. Nah kemudian kita cek jarak antara current position dengan kantor kita. Ini kantor manual ya, masih di hardcode kayak gini. Nah, kemudian kita masuk ke bagian presensi. Habis itu kita berhasil. Kalau misalnya di sini udah berhasil selesai. Nah, pas kita masuk ke presensi, di sini ada beberapa kondisi. Kalau misalnya kita belum pernah absen dan kita mau ngeset absen masuk pertama kalinya, ya, ini pertama kalinya. Nah, ini kita harus cek dulu. Cara ngeceknya kita tampilin aja menggunakan default dialog. Get gimana ya? Di sini get titik default dialog. Di sini ada nggak ya? Get titik. Oh, di sini nggak muncul nih get default dialog karena ada di dalam if statement. Tapi nggak masalah. Coba kita pasang di sini dulu get dot default dialog. Nah, seperti ini. Coba ini kita masukin ke dalam sini. Nah, ini harusnya bisa-bisa aja ya. Nggak masalah nih. Ini kita akan pasang judul atau title itu dengan tulisan validasi misalnya sesimpel ini, validasi presensi, misalnya kayak gini. Nah untuk middle textnya itu kita karena ini buat absen masuk, maka di sini apakah kamu yakin akan atau presensi akan mengisi daftar hadir sekarang, misal kayak gini. Daftar hadir masuk ya, di sini kita kasih masuk gini. Masuk sekarang. Daftar hadir untuk masuk sekarang. Gitu, kita tanya dulu. Nah, di sini ada dua buah action. Action yang pertama itu kita cancel menggunakan outline button aja. Di sini outline button mana dia? Outline button on press nanti dulu. Mungkin on press ya tinggal kita get back aja ya. Get back. Jadi kita nggak ngelakuin apapun. Di sini kita tulisannya teks. Ya, ini tulisannya cancel gitu. Oke, seperti ini. Sesimpel ini. Ini untuk outline buttonnya. Di sini kita menggunakan elevate button untuk ngeproses iya gitu, yes. Nah, misal kayak gini, ada dua buah kayak gini. Nah, ini baru ngejalanin fungsi yang ini nih. Kita cut. Ini kita pasang asinkronus. Kita pasang, kita jalanin seperti ini. Ya. Kalau di back cancel dia. Jadi contohnya adalah seperti ini. Di sini kita baru pertama kali absen, belum ada data di sini. Berarti ini kita hapus saja semuanya. Presence. Logiknya adalah seperti ini ya. Belum ada yang absen pertama kali. Masih kosong. Nah, ini kita coba klik. Nah, langsung nih validasi. Nah, ini langsung berhasil aja tuh. Nanti kita akalin ya, itu kenapa dia bisa muncul berhasil aja tuh.
Di sini langsung kita mau, apakah kamu yakin akan mengisi daftar hadir masuk sekarang gitu ya. Kalau kita cancel ya nggak ada nih, datanya nggak bakal masuk. Ya di sini di database juga nggak masuk gitu. Tapi kalau kita klik yes, di sini kita klik yes, nah baru nih masuk ya. Cuman ini kita lupa di back ya. Cara ngebacknya kita tutup default dialognya adalah seperti ini. Nah seperti ini, get back aja dulu. Nah ini baru langsung masuk ya. Coba kita ulang lagi. Ini presence-nya kita hapus logiknya. Presence. Oke, udah kehapus. Kita kosong ya. Kita klik ini. Nah, ini akan ada default dialog. Ini mungkin nanti kita akan akalin itu kenapa dia bisa muncul. Kita cancel yang nggak terjadi apapun karena langsung di get back. Tapi kalau kita klik yes. Nah, masuk kan get back-nya. Untuk get back ini kenapa dia ini ya? Bentar, get back-nya ini nggak berfungsi nih. Untuk nutup ini. Pas dia diklik, kita masukin ke dalam database. Terus harusnya kita get back. Ini nggak berfungsi nih. Kita coba ulang lagi ya. Ini kita coba print. Apakah ini bisa berfungsi? Berfungsi. Kita tes dulu nih. Kita coba save. Sini kita hapus ya. Karena ini buat yang pertama kali dulu. Logic yang pertama kalinya. Oke, ini kosong. Maka di sini belum pernah absen dan absen masuk pertama kalinya, ya kan? Nah, kalau misalnya udah seperti ini, kita coba save. Kita klik. Muncul. Kita cancel. Kita cancel. Oh, jadi gini teman-teman. Itu efek gara-gara si ini muncul nih. Kalau misalnya lagi proses ini masih muncul, kita klik itu belum bisa ya. Jadi pas kita klik, ini kan muncul. Nah, ini klik berapa kali pun nggak bisa sampai tungguin itu selesai keluar snack barnya, baru kita cancel, itu baru bisa. Berarti efek dari snack bar. Kita cek dulu nih snack barnya. Snack bar efek apa nih? Oh, kayaknya efek dari sini nih, determine position. Kita cek dulu. Determine position. Nah, ini dia ada snack bar apa enggak di dalam sini? Oke, di sini nggak ada snack bar sama sekali, berarti aman. Di bagian ini aman. Oke, determine position udah aman. Nah, kita cek di sini data responnya. Kalau dia tidak error, maka kita masuk ke dalam sini. Flashmark from coordinate. Oke, ini ada, kita coba. Oke, ini aman. Belum ada. Nah, update position nih. Untuk update position di sini await, oke. Ini nggak ada sama sekali default dialognya, nggak ada. Berarti ini udah masih aman. Kalau masih aman berarti dari sini masih aman. Nah, untuk cari distance aman, presensi nih sekarang. Ya. Berarti ini efek dari snack bar yang ini nih. Ini mungkin kita tutup dulu ya. Jadi pas ditutup kita ngejalanin dari sini presensi ya. Pas di presensi di sini kita munculin dulu default dialog. Oh, karena ini nggak di await nih tadi ya efeknya. Nggak di await, jadi dia langsung masuk ke dalam sini. Jadi mau apapun hasilnya dari sini atau dari sini itu nggak ditungguin, dia langsung selesai aja dan akan memunculkan snack bar ini. Itu efeknya ya. Jadi get default dialog juga bisa dipasangin await karena dia tipenya feature. Jadi kita tungguin dulu dia sampai dia ngeklik suatu, semuanya selesai deh. Itu intinya sampai semuanya selesai. Oke, kita save. Berfungsi, kita save. Kita coba nih sekarang ya. Kita clear. Ini masih kosong. Kita klik. Nah, muncul ya. Jadi yang snack barnya tadi udah ditutup. Ini kita cancel, itu udah langsung bisa. Jadi kita klik, muncul langsung di cancel, itu bisa. Dan kalau misalnya kita absen, yes. Nah, itu udah kembali ya dan berfungsi di sini.
Nah, ini udah masuk nih. Berarti logic yang di sini itu sudah berhasil benar ya. Kalau misalnya udah, berarti harusnya di sini berhasil nih ya. Di bagian sini udah berhasil absen. Mungkin di sini baru kita boleh kasih snack bar. Ya, titik snack bar. Judulnya yang tadi nih. Kita berhasil absen. Untuk pertama kalinya, kita copy. Ini kita pasang aja di sini. Berhasil, kamu telah mengisi daftar masuk, mengisi daftar hadir untuk yang masuk gitu. Misal kayak gini. Oke, kita save dan berhasil gitu. Kita cobain. Ini kita hapus dulu semuanya. Kita masuk, kita enter. Hapus, udah hapus, ini masih kosong. Kita klik. Oke, nge-get dulu ya. Ini masuk, kita cancel langsung bisa back ya. Tapi kalau kita klik yes, nah langsung berhasil. Kamu telah berhasil masuk gitu. Nah, oke, ini logiknya udah bener. Nah, kemudian kalau misalnya kita sudah pernah absen ya, kita ngecek hari ini udah absen masuk apa belum. Ya, jadi ini today exist apa enggak? Di sini ada dua kondisi. Kondisi ketika tinggal absen keluar, atau kita absen masuknya yang hari ini, buat yang hari ini. Gitu ya. Contoh kita seperti ini. Anggaplah ini kita ini harusnya kita buat dulu ya. Kita buat dulu nih dokumennya. Misalnya kita buat dokumen deh, nggak apa-apa. Agak lambat di sini. Date misalnya apa? Ini masuk, ini keluar. Ini date-nya string, asal dulu aja. Masuk tipenya mapping, ngasal dulu aja. Ada date-nya di sini. Dan di sini tipenya mapping juga. Ini ada date-nya. Date-nya di sini kita save. Oke, ini kayak gini bener. Ini kita copy. Kita bikin data palsu ya di sini. Kita save. Ini untuk bulan 3 tanggal 30. Kita update. Dan untuk date keluarnya ya ini kita samain aja. Kita copy. Ini kita pasang di dalam sini. Ini juga kita pasang di dalam sini. Oke. Nah, untuk yang lain-lainnya kayak address, date itu kayaknya nggak perlu lah ya. Nggak perlu. Oke, anggap aja cuma dua itu. Nah, seperti ini. Jadi ini tanggal 30 kemarin ya. Kita udah dapat datanya. Nah, anggaplah di hari ini kita belum absen. Tapi dokumennya ini sudah pernah absen. Berarti ini masuk ke logic yang mana? Ini masuk ke logic yang bukan yang ini lagi. Ya, kalau ini belum pernah absen dan mau ngeset pertama kalinya. Nah, bukan masuk ke logic yang ini. Berarti ini udah selesai. Masuk ke logic yang ini. Tapi di sini ada dua kondisinya. Kita ngecek kita udah absen hari ini belum? Ya, kita ngecek. Oh, ternyata kita belum absen hari ini. Berarti kalau misalnya dia ada, berarti ini absen hari ini ya. Maksudnya ini absen hari ini. Berarti kalau belum absen hari ini, berarti dia langsung absen masuk aja. Nah, ini kondisinya sama kayak yang tadi. Ya, ini kita copy paste aja nih. Sampai sini kita copy. Ini kita masukin ke dalam sini. Dan untuk datanya ini kita cut. Ini untuk absen masuk ya. Ini absen masuk dari sini. Dan kita akan ganti ininya aja. Sesimpel itu. Berhasil absen masuk gitu. Nah, sekarang kondisinya ini udah beda nih. Kita masuk ke bagian absen masuk yang else ini. Karena kita belum ada today exist-nya belum ada. Maka kita akan masuk ke bagian sini. Kita coba klik. Oke. Kita masuk ke bagian sini. Karena kita masuk ke bagian else sini ya. Muncul di bagian sini sama kondisinya. Dia nanya apakah kita mau mengisi masuk sekarang. Kalau kita cancel ya kosong. Tapi kalau misalnya kita absen masuk, kita yes. Nah, kita langsung dapat absen hari ini. Tanggal 2 April. Nah, ini kita baru absen masuknya. Nah, untuk absen keluarnya
berarti ada di logic yang satunya. Nah, ini udah selesai. Logic yang satunya di sini. Nah, untuk absen keluar, kita ada dua kondisi. Kita sudah absen keluar, apa kita mau absen keluar, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau absen keluar di sini, logiknya adalah kita paste di sini. Kita copy yang tadi dari sini, kita copy karena default dialognya mirip ya. Kita pasang di dalam sini. Ini prosesnya kita pasang di dalam sini. Tapi ini kita ganti, ini absen keluar sekarang gitu ya. Kalau misalnya berhasil berarti dia kita pasang keluar gitu. Kita save. Nah, ini udah selesai nih. Kita belum absen keluar. Kalau belum absen keluar berarti kita masuk ke logic yang sini. Kita klik. Nah, kita dapat pemberitahuan yang keluar sekarang kan, karena absen masuknya udah selesai. Kalau kita klik validasi nih, oh beneran nggak kita apa salah pencet. Kalau kita cancel berarti nggak masuk nih. Nah, kalau kita absen sekarang, kita klik. Nah, ini kita dapat nih berhasil keluar nih. Oke, nah logic yang ini berarti ini udah selesai. Nah, logic yang ini itu adalah dua-duanya udah absen nih di hari ini. Masuk sama keluar udah absen. Jadi kalau kita klik, ya sukses. Nah, ini tergantung nih. Misalnya kita kasih warning aja lah. Ya, misalnya peringatan. Atau berhasil ya. Atau apa ya? Informasi ya. Informasi. Misalnya kayak gini. Informasi penting. Kamu telah absen masuk dan keluar. Tidak dapat mengubah data lagi. Misalnya kayak gini. Informasi penting aja. Jadi udah ada absen masuk, absen keluar. Jadi kalau dia klik, ya ini informasi penting dan gak ngefek apapun. Oke, logic kita udah semuanya udah clear. Berarti ini udah berhasil ya. Semuanya tinggal di bagian kita klik detail, tinggal kita tampilin detailnya gitu ya. Jadi mungkin detail ini kita masuk ke materi selanjutnya aja.